I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Supiokropia dengan nomor induk mahasiswa 101211850. Bitches on my line, and you know Tarifatul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti pembebanan biaya untuk membaca atau mengajar Al-Quran. Praktik ini muncul dalam beberapa komunitas atau lingkungan di mana seseorang atau sekelompok orang mengambil bayaran atau biaya untuk membaca atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Praktik ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks budaya, sosial, dan agama di mana hal itu terjadi. Namun demikian, pendekatan ini sering kali kontroversial dalam beberapa lingkungan karena beberapa alasan, termasuk keyakinan bahwa ajaran agama Islam seharusnya tidak dikenakan biaya, serta adanya kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat memonopoli akses atau pembelajaran terhadap Al-Quran yang seharusnya tersedia secara bebas bagi siapapun yang ingin mempelajarinya. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara spesifik membahas tarifatul Quran secara langsung, namun ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya memahami, menghormati, dan menyebarkan pengetahuan dari Al-Quran tanpa memungut biaya. Sebagai contohnya, saya mengambil dari surah Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 77-79. Allah berfirman tentang Al-Quran sebagai kitab yang mulia, yang tidak sekedar untuk dilihat saja oleh sebagian orang yang terpilih, tetapi merupakan pelajaran bagi seluruh manusia. Adapun dalam surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 17, Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah perintah yang mudah untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran seharusnya mudah diakses oleh siapapun yang ingin mempelajarinya. Kendati tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan tarifatul Quran, ajaran dalam Al-Quran menekankan bahwa pengetahuan dari Al-Quran seharusnya tersedia secara luas dan tidak seharusnya dihalangi atau dibatasi oleh pembayaran atau biaya tertentu. Selanjutnya ada Asmaul Quran, merujuk pada nama-nama atau sifat-sifat Al-Quran yang ditemukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini adalah atribut-atribut yang digunakan Al-Quran untuk merujuk pada dirinya sendiri atau untuk menjelaskan karakteristiknya. Sebagai contoh, beberapa Asmaul Quran yang sering disebutkan adalah 1. Yaitu Alkitab, artinya kitab. Kitab Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab yang berarti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada Al-Furqan yang artinya yaitu pembeda. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan karena ia menjadi kriteria yang membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Yang ketiga yaitu Al-Huda, artinya yaitu petunjuk. Al-Quran dianggap sebagai sumber petunjuk bagi umat manusia. Yang keempat yaitu ada Al-Bayan, yaitu artinya penjelasan. Al-Quran dianggap sebagai penjelasan yang jelas mengenai berbagai hal, termasuk petunjuk dan hukum. Yang kelima yaitu ada Al-Zikr, artinya yaitu pengingat. Al-Quran dianggap sebagai pengingat yang terus-menerus bagi umat manusia. Yang keenam yaitu ada Al-Sifa, yaitu artinya penyembuh. Beberapa ayat menyebut Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hati dan spiritual. Nama Asmaul Quran ini merefleksikan sifat-sifat dan karakteristik Al-Quran yang dijelaskan di dalamnya sendiri. Mereka membantu umat muslim untuk memahami kedalaman dan pentingnya Al-Quran dalam kehidupan mereka sebagai sumber petunjuk dan pencerahan. Adapun fungsi Al-Quran memiliki banyak fungsi yang signifikan dalam kehidupan umat muslim dan dalam praktik keagamaan. Beberapa di antaranya yaitu meliputi 1 yaitu petunjuk hidup. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama petunjuk bagi umat muslim dalam semua aspek kehidupan, termasuk moral, etika, hukum, dan spiritualis. Hubungan dengan Allah, Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membantu umat muslim memahami dan memperkuat hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Yang kedua yaitu ada hukum dan etika.
Al-Quran memuat hukum-hukum yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat, serta memberikan panduan etika yang diperlukan bagi perilaku sehari-hari. Lalu, Al-Quran pun bisa menjadi penyembuh spiritual. Al-Quran dianggap memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati dan memberikan ketenangan pikiran dan jiwa kepada yang membacanya. Lalu Al-Quran pun yaitu bisa menjadi memori dan tradisi lisan. Al-Quran dipelajari dan dihafal secara luas, menjadikannya salah satu alat yang memelihara tradisi lisan dan memori kolektif umat Islam. Begitupun Al-Quran bisa menjadi kebanggaan dan identitas. Al-Quran ini menjadi sumber kebanggaan bagi umat Islam dan membentuk identitas mereka sebagai komunitas yang berbagi nilai-nilai yang tertuang dalam kitab suci tersebut. Begitupun Al-Quran bisa menjadi penyelesaian antara perselisihan. Dalam banyak kasus, Al-Quran digunakan sebagai otoritas tertinggi dalam menyelesaikan perselisihan atau interpretasi yang berkaitan dengan hukum agama. Kemudian Al-Quran pun bisa menjadi kajian dan penelitian. Al-Quran merupakan subjek kajian yang luas dan mendalam bagi para ulama, cendekiawan, dan peminat ilmu agama Islam yang terus-menerus mengeksplorasi makna dan aplikasi teks suci ini. Fungsi-fungsi ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat muslim, mempengaruhi cara mereka beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan memandu mereka dalam meniti jalan kehidupan. Selanjutnya yaitu ada Muqtado al-iman bil Quran. Apa itu Muqtado al-iman bil Quran? Yaitu adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Ini mencakup keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan petunjuk utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk ajaran agama, etika, hukum, dan moralitas. Ini merupakan bagian penting dari iman dalam Islam karena Al-Quran dianggap sebagai pedoman utama bagi umat muslim untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, Muqtado al-iman bil Quran merujuk pada kewajiban atau sikap dasar iman terhadap Al-Quran. Ini mengacu pada kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap muslim terhadap kebenaran, otoritas, dan keagungan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara umum, sikap dasar iman terhadap Al-Quran yaitu meliputi beberapa hal, yaitu keyakinan penuh. Apa itu keyakinan penuh? Yaitu memiliki keyakinan sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah SWT dan merupakan petunjuk yang sempurna bagi umat muslim. Begitupun meliputi ketaatan. Apa itu ketaatan? Yaitu mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari kepatuhan terhadap perintah Allah. Selanjutnya ada pemahaman yang mendalam. Apa yang dimaksud dengan pemahaman yang mendalam? Yaitu berusaha untuk memahami dan merenungkan makna Al-Quran serta menerapkan ajaran-ajarannya dalam konteks kehidupan pribadi dan sosial. Selanjutnya juga ada hormat dan penghormatan, yaitu memberikan penghormatan yang tertinggi terhadap Al-Quran dengan tidak menghina, merusak, atau menyakiti Al-Quran dalam bentuk apapun itu. Selanjutnya juga bisa untuk menghafal dan mengamalkan. Menghafal, mempelajari, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat iman dan menjalani kehidupan yang benar menurut ajaran Islam. Sikap dasar ini merupakan inti dari iman terhadap Al-Quran yang menjadi landasan bagi praktik dan keyakinan umat muslim dalam menjalani kehidupan berdasarkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam agama Islam, keyakinan pada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan bagian integral dari iman. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara
eksplisit menyebutkan muqtado al-iman bil Quran, yaitu keharusan iman kepada Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menegaskan pentingnya Al-Quran sebagai wahyu Allah dan keharusan umat muslim untuk mempercayainya. Ada beberapa ayat yang menyoroti pentingnya Al-Quran sebagai wahyu Allah, yaitu contohnya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185, yang artinya yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yaitu antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya ada dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakannya amal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya ada surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45 yang artinya yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dari Alkitab yaitu Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kecil dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan muqtado al-ilman bil Quran, ayat-ayat tersebut bersama dengan banyak ayat lainnya dalam Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk, cahaya, dan kebenaran yang harus dipercayai dan diikuti oleh umat muslim dalam kehidupan mereka. Mereka memberikan landasan bagi keimanan pada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, yang baiknya boleh diambil, yang salahnya boleh dibuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.